Ibadah hanya dijadikan konten, bukan lagi pengabdian di dalam kehidupan. Kalimat Rabbunallah terucap di bibir, tapi hati tujuannya bukan kepada Allah, tapi mengarah kepada dunia. Akhirnya mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Oke, kita lanjutkan. Ya, penampilan kelima. Peserta berikutnya. Dengan nomor peserta 13. Luar biasa. Atas nama Miftah Farid dari Cibuntu, Cibitung, Bekasi, ya. Jawa Barat. Dengan tema terjadi bencana akibat jauh dari ulama. Ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, wabil khusus guru kita semua, Raden Kiai Haji Syarif Rahmat RA SKMA beserta keluarga, Dewan Juri, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, tokoh masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan tantangan. Kecanggihan ilmu teknologi dan laju pesatnya informasi yang tidak dapat manusia untuk hindari. Arus kehidupan kian deras membawa manusia hanyut dalam gemerlap dunia. Ketika nurani telah tertutup dengan debu-debu kemaksiatan, tertutup dengan debu-debu kemungkaran, bukan lagi nasihat dan bimbingan ulama yang dicari, melainkan yang dicari hanya kenikmatan sesaat yang menipu diri. Akhlak manusia jatuh merosot, hatinya mulai kehilangan arah, manusia semakin jauh dari cahaya hidayah Tuhannya. Ironisnya, saat moral manusia berada di ujung tanduk, bukan para pewaris Nabi yang dicarinya, bukan para ulama yang ditemuinya. Padahal ulama merupakan pelita yang menerangi kegelapan zaman, lentera yang menerangi jalan manusia menuju jalan kebenaran. Maka tak heran bencana datang silih berganti di mana-mana. Banjir, longsor, gempa bumi, bahkan sampai peperangan terjadi akibat jauhnya manusia dari kekasih ilahi. Maka dari itu, kita dengarkan sebuah syair dari ulama yang bijaksana, Kiai Haji Roma Irama, yang berjudul Bencana. Mudah-mudahan kita bisa mengambil daripada hikmah dan pelajarannya. Air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Saat
Saat ini keamanan mulai hilang, kenyamanan mulai hancur, ketentraman mulai sirna akibat manusia jauh dari para ulama. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan dunia tiada lagi ketentraman. Gelapnya hati seorang manusia akibat jauh dari ulama mampu untuk merusak tatanan dunia. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu masa di mana umatku lari menjauh meninggalkan para ulama dan juga fuqaha. Fayabtalihimullahu bisalasi baliyat, maka Allah akan timpakan kepada manusia yang meninggalkan ulama 3 macam bencana. Apa bencananya? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, akan Allah cabut
keberkahan daripada rizkinya. Bukan berarti Allah tidak memberikan rizki, bukan Allah tidak memberikan hak seorang hamba. Rizki tetap bertambah, keberkahannya yang lenyap dari alam dunia sebab jauh dari ulama. Lalu yang kedua, wasaniatu yusallitullah alaihim sultanan zalima, akan Allah kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita lihat pada saat ini gencatan senjata dan juga perang di mana-mana terjadi akibat kegelapan hati, zalim hati daripada seorang pemimpin yang tidak tahu mengarahkan dunia mau dibawa kemana. Lalu yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bencana yang paling dahsyat yang akan manusia dapatkan ketika menjauh dari ulama adalah keluar meninggal dunia mati tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Saat ini agama cuma dijadikan status WhatsApp dan Instagram saja. Ibadah hanya dijadikan konten, bukan lagi pengabdian di dalam kehidupan. Kalimat Rabbunallah terucap di bibir, tapi hati tujuannya bukan kepada Allah, tapi mengarah kepada dunia. Akhirnya mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai tunggu para ulama satu persatu dipanggil oleh Allah baru kita merasakan kehilangan dan kesedihan. Jangan tunggu lentera itu padam baru kita merasakan kegelapan zaman. Mari kita jaga, kita rawat para ulama kita, para penerus Nabi yang ada di sekeliling kita, guru-guru kita muliakan, kita hormati, kita jaga, dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk bisa senantiasa menjaga, merawat, memuliakan ulama dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Panen pepaya di kebun bapak, pulangnya bawa kecapi. Kalau bukan kita yang merawat ulama, lantas mau siapa lagi? Demikian dari saya. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basyirum bil ibad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perasaannya sih pertama seneng ya, seneng, terus ada gugup karena saya ini jujur alumni Pondok Umur Kuro, santrinya Abi. Biasanya nggak berani gitu tampil depan Abi, tapi alhamdulillah hari ini lancar tampil depan Abi. Persiapannya emang saya suka karaoke lagu Kiai Haji Roma Irama ya kebetulan. Nah, jadi alhamdulillah setiap bukan buat lomba aja, jadi emang sebelumnya sering karaoke ya Roma Irama. Tantangannya sih sebenarnya ngeklopin ya, ngeklopin antara lagu sama materi ceramah, karena kan emang nada dan dakwah ini masih jarang ya orang tahu, dan juga alhamdulillah karena punya basic di sini, jadi sering lihat Abi dulunya nada dan dakwahnya kayak gimana, retorikanya gimana, jadi sedikit paham. Cuma tantangannya emang menyatukan antara materi dengan lagu itu emang lumayan susah. Maknanya kita jangan menyepelekan daripada suatu hal yang mungkin dianggap orang itu biasa-biasa aja, bahkan jelek di mata orang. Padahal syair yang ada di Soneta Group ini, Kiai Haji Roma Irama, semuanya penuh dengan dalil Quran, hadis, Nabi dari ulama. Sangat ramai, sangat antusias, semuanya panitia kerja keras, dan juga mudah-mudahan kedepannya akan ada lomba-lomba berikutnya, mudah-mudahan bisa di tingkat nasional. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya lomba ini akan menimbulkan lagi dai-dai muda baru yang akan menjadi tonggak penerus estafet daripada ulama-ulama kita, khususnya di Indonesia, yang mudah-mudahan harapannya bisa menjadi contoh figur buat umat ke depannya.